Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komariah dengan NIM 19081061173. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sistem reproduksi yang diampu oleh Ibu Dewi Cahyani MPD, yaitu tugas mengenai sistem reproduksi pada hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Apa itu reproduksi? Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuan reproduksi untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, langsung saja yang pertama, kita akan membahas sistem reproduksi pada hewan avertebrata. Nah, hewan avertebrata ini hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki anatomi tubuh lebih sederhana dibanding dengan hewan vertebrata. Yang pertama yaitu pada hidra. Nah, hidra ini berkembang biak dengan cara tunas, yaitu penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induknya, yang beberapa lama kemudian penonjolan itu akan lepas dan terbentuklah individu baru. Nah, cara ini ditempuh dengan cara aseksual, yaitu tidak kawin. Yang kedua yaitu reproduksi pada cacing pipih. Nah, reproduksi pada cacing pipih ini dapat terjadi secara generatif, seksual, atau vegetatif aseksual. Nah, perkembangbiakan generatif cacing pipih melalui proses pembuahan, sedangkan perkembangbiakan vegetatifnya melalui fragmentasi, pemutusan bagian tubuh. Nah, perkembangbiakan generatif cacing pipih diawali dengan fertilisasi internal pada saat sel sperma membuahi sel telur atau ovum. Pada beberapa spesies, telur akan menetas menjadi larva yang melayang-layang sampai akhirnya menemukan habitat yang cocok. Selanjutnya melakukan metamorfosis. Selanjutnya yaitu fragmentasi pada cacing pipih. Nah, fragmentasi adalah ciri khas perkembangbiakan vegetatif cacing pipih. Fragmentasi adalah perkembangbiakan pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Pada saat individu cacing pipih dipotong menjadi dua bagian atau lebih, maka potongan-potongan itu dapat menjadi individu baru. Cacing pipih membuat duplikat diri dengan membelah diri menjadi potongan-potongan tubuh atau fragmen. Selanjutnya, setiap fragmen akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata ini hewan yang memiliki tulang belakang dan memiliki anatomi tubuh lebih kompleks dibanding dengan hewan avertebrata. Langsung saja, yang pertama yaitu pada kelas Pisces atau ikan. Pisces ini berkembang biak secara ovipar dan fertilisasi eksternal. Organ reproduksinya yaitu meliputi pada jantan yaitu testis, vas deferens, dan lubang urogenitalia. Sedangkan pada betina yaitu ovarium, oviduk, dan lubang urogenitalia. Nah, ikan ini melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam proses reproduksi ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat, lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air atau yang disebut dengan oviparus. Disitulah terjadi proses pembuahan pada ikan. Kemudian yang kedua yaitu pada kelas amfibi. Kelas ini berkembang biak dengan cara fertilisasi eksternal. Organ reproduksinya meliputi testis, vas deferens, dan kloaka untuk jantan. Sedangkan pada betina yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Proses reproduksi pada kelas amfibi yaitu dengan cara katak jantan dan katak betina akan melakukan amplexus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina, kemudian katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Setiap ovum yang dikeluarkan diseliputi oleh selaput telur atau membran vitelin. Sebelumnya, ovum katak yang telah matang dan berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong. Perjalanan ovum dilanjutkan melalui oviduk. Setelah katak betina mengeluarkan ovum, katak jantan juga akan menyusun mengeluarkan sperma. Sperma dihasilkan oleh testis yang berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam vas deferens. Vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter dari vas deferens sperma lalu bermuara di kloaka. Setelah terjadi fertilisasi eksternal,
Ovum akan diselimuti cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Gumpalan telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi brudu, dan brudu akan berkembang biak menjadi katak dewasa. Ketiga yaitu pada kelas Aves. Nah, kelas Aves ini bereproduksi dengan cara fertilisasi internal. Organ reproduksi bagi jantan yaitu testis, vas deferens, dan kloaka. Nah, sedangkan pada betina yaitu meliputi ovarium kiri, oviduk, dan kloaka. Aves berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, Aves ini memiliki alat kelamin luar, namun fertilisasinya tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Pada burung betina hanya ada satu ovarium yaitu ovarium kiri. Ovarium didekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk. Ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.